Secara statistik, Indonesia adalah paradoks besar dalam sejarah politik modern. Di sebuah negeri, tempat suara azan menggema 5 kali sehari dari jutaan menara. Secara logika, gerakan Islam dalam representasi partai seharusnya menjadi pendorong kebijakan dan pemegang kunci arah bangsa dalam menegakkan keadilan. Tapi kenyataannya, partai-partai Islam justru terjebak dalam jalan buntu yang mentok. Mereka hanya menjadi penggembira di teras kekuasaan, ban serep koalisi, atau sekedar pemaris identitas saat musim pemilu tiba. Kita punya masa, tapi kita tidak punya kuasa. Kita punya jumlah, tapi kita tak punya arah. Kita punya sejarah di mana Islam politik bukan soal berebut kursi, tapi soal membagi kesejahteraan. Bagi mereka, mensejahterakan rakyat adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Lewat tangan dingin Cokro Aminoto, Islam melahirkan Koperasi Sarekat Dagang Islam yang menggoyang dominasi asing. Mereka membangun jaringan pedagang batik dan hasil bumi untuk melawan dominasi pedagang asing dan tengkulak. Mereka mengorganisir pasar agar perputaran uang tetap di rakyat kecil. Sebelum Indonesia merdeka dan punya APBN, Ormas dan Partai Islam yakni NU dan Muhammadiyah sudah membangun sistem pendidikan yang mandiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadopsi sistem sekolah modern klasikal yang menggabungkan agama dan sains. Mereka tidak menunggu bantuan pemerintah kolonial. Di bawah tokoh-tokoh masyumi seperti Muhammad Natsir, mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan politik, ekonomi, dan bahasa asing. Mereka ingin mencetak pemimpin bangsa. Universitas Islam Indonesia didirikan tahun 1945 oleh tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Rum. Tujuannya konkret, agar umat Islam bisa mengelola negara secara profesional dan ilmiah. Zakat dan sedekah dikelola secara revolusioner untuk memotong rantai kemiskinan, seperti digunakan untuk membelikan alat tani atau mesin jahit bagi rakyat miskin agar mereka bisa mandiri. Muhammadiyah lewat PKO, penolong kesengsaraan umum, adalah contoh paling konkret. Mereka membangun fasilitas kesehatan pertama yang diperuntukkan bagi pribumi kelas bawah tanpa memandang bulu saat rumah sakit pemerintah kolonial hanya untuk elit. Kini, sumbangsi intelektual itu seolah lenyap digantikan oleh syahwat kekuasaan yang dangkal. Kita sering bertanya, sejak kapan simbol agama berubah dari gagasan ekonomi yang mensejahterakan menjadi sekedar komoditas arisan kursi? Apakah karena umat yang terpecah atau karena partai-partai ini memang sengaja didesain untuk lupa pada akarnya? Cerita ini dimulai di ruang-ruang Pengab Jakarta, Juni 1945. Di sana, Hari J. Benda dalam bukunya The Crescent and the Rising Sun mencatat bahwa kekuatan Islam bukan lagi sekedar gerakan spiritual, melainkan kekuatan politik yang telah ditempa di bawah tekanan pendudukan Jepang. Di bawah meja sidang BPUPKI, pertarungan pun dimulai. Di satu sisi, ada kelompok Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama dan Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Mereka berdiri tegak menuntut agar Islam menjadi dasar negara melalui apa yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Bagi mereka, kemerdekaan tanpa landasan syariat adalah pohon tanpa akar. Di seberang mereka, duduklah para intelektual yang cara berpikirnya telah disaring lewat universitas-universitas Eropa. Soekarno dan Supomo menjadi motor dari kelompok nasionalis sekuler. Seperti yang dianalisis oleh Adnan Buyung Nasution dalam riset monumentalnya Pancasila dan Islam, Supomo membawa visi negara integralistik, sebuah paham yang terinspirasi dari filsafat hukum Jerman dan Jepang, di mana negara berdiri di atas semua golongan tanpa memihak satu agama pun. Soekarno yang sangat mengagumi sekularisme modern Turki ala Kemal Atatürk khawatir bahwa dominasi Islam akan membuat wilayah Indonesia Timur menjauh. Mereka ingin negara yang netral atau dalam istilah barat disebut sebagai secular state. Kronologi mencapai titik krusialnya hanya sehari setelah proklamasi. Muhammad Hatta, sang teknokrat yang dikenal sangat religius namun moderat, didatangi oleh opsir Jepang yang membawa pesan bahwa rakyat Indonesia Timur keberatan dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Dalam catatan sejarah yang sering dikutip, Hatta melakukan lobi kilat yang menentukan nasib bangsa. Ia meyakinkan tokoh Islam untuk menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam demi persatuan. Dengan berat hati, kelompok Islam mengalah. Namun, seperti yang ditulis oleh Alan Samson dalam Islam and Politics in Indonesia, pengalahannya ini bukanlah akhir, melainkan luka sejarah yang akan terus menghantui setiap perdebatan politik Islam di masa depan.
Di tengah ketidakpastian itu, ideologi ketiga menyelinap masuk, komunisme. PKI yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Musso dan kemudian DN Aidit menawarkan janji kesetaraan kelas. Bagi tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir dan Hamka, komunisme adalah ancaman eksistensial. Dalam berbagai pidatonya, Natsir berargumen bahwa Pancasila tanpa ruh Islam adalah ruang kosong yang sangat mudah disusupi oleh ateisme, Marxisme, Leninisme. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Bagi Masyumi, komunisme adalah ideologi asing yang tidak mengenal Tuhan, musuh alami bagi bangsa yang baru saja merdeka dengan pekikan Allahu Akbar. Sebelum tragedi 1965 meledak, suasana di desa-desa sudah membara. PKI melalui organisasi sayapnya Barisan Tani Indonesia melancarkan apa yang disebut sebagai aksi sepihak. Mereka menduduki tanah-tanah milik kiai, pesantren, dan tuan tanah muslim dengan dalih land reform. Seperti yang dicatat oleh Rex Mortimer dalam Indonesian Communism under Soekarno, aksi ini bukan sekedar soal tanah, tapi penghinaan terhadap otoritas agama. Kiai diposisikan sebagai setan desa yang harus dilenyapkan. Disinilah identitas Islam politik berubah dari debat konstitusi menjadi pertahanan nyawa. Pemuda Ansor dan para pengikut Masyumi mulai mengorganisir diri. Mereka sadar jika negara tak mampu melindungi, maka hanya mereka sendiri yang bisa membela diri. Ketika G30S meledak dan Jakarta berada dalam kekacauan, kekuatan Islam menjadi mesin penggerak utama di daerah. Tanpa mobilisasi massa dari umat Islam, operasi pembersihan PKI oleh militer mungkin tidak akan berjalan secepat itu. Islam dalam transisi ini sangat masif. Para ulama mengeluarkan fatwa bahwa komunisme adalah ateisme yang harus ditumpas karena dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi ketuhanan di Indonesia. Kelompok Islam menjadi motor penggerak KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Mereka turun ke jalan menuntut pembubaran PKI dan penurunan harga atau tritura. Dalam sejarah yang sangat kelam dan kompleks, seperti yang digambarkan oleh Robert Cribb dalam The Indonesian Killings, militer menggandeng milisi-milisi Islam, terutama Ansor di Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk melenyapkan sel-sel PKI hingga ke akar-akarnya. Bagi umat Islam, sumbangsi mereka dalam menumbangkan komunisme adalah cek kosong yang mereka harapkan akan dibayar dengan kebebasan politik di era baru. Mereka merasa telah menyelamatkan negara dari jurang komunisme. Namun, disinilah letak tragisnya. Soeharto dan para teknokrat militer di sekelilingnya memiliki pemikiran yang berbeda. Dalam pandangan militer saat itu, yang dipengaruhi oleh pemikiran intelijen Ali Murtopo, setelah PKI ekstrim kiri hancur, maka potensi ancaman berikutnya adalah ekstrim kanan, yakni Islam politik. Pasca 1965, daerah umat Islam meluap. Tokoh-tokoh ex-Masyumi yang baru keluar dari penjara Soekarno, seperti Muhammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito, merasa inilah saatnya sang raksasa bangun dari tidurnya. Mereka menuntut rehabilitasi Masyumi. Namun, Soeharto bukan Soekarno yang meledak-ledak. Ia adalah pemain catur yang dingin, seperti yang dicatat oleh Ken Ward dalam The Foundation of the Partai Muslim Indonesia. Rezim militer saat itu menderita fobia akut yang mereka sebut sebagai ekstrim kanan. Bagi militer, kekuatan massa Islam yang mampu menggerakkan jutaan orang di jalanan adalah ancaman stabilitas. Keputusannya tegas, Masyumi dilarang hidup kembali. Sebagai gantinya, pemerintah mengizinkan berdirinya Parmusi pada 1968. Tapi itu bukanlah hadiah, itu adalah jebakan administrasi. Pemerintah mengeluarkan syarat penghinaan. Tokoh-tokoh besar ex-Masyumi seperti Muhammad Natsir dilarang duduk di kepengurusan. Ini adalah taktik memisahkan kepala dari badan. Jika Soeharto adalah wajah rezim, maka Ali Murtopo adalah otaknya. Melalui lembaga bernama OPSUS, Operasi Khusus, Murtopo merancang desain politik Indonesia yang steril. Puncaknya terjadi pada 5 Januari 1973. Melalui skema penyederhanaan partai yang dipaksakan, 4 partai Islam, NU, Parmusi, PSII, dan PERTI dipaksa melebur menjadi satu, yakni Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Islam and State in Indonesia oleh Bahtiar Effendi, fusi ini adalah teknik penjinakan. Mengapa?
karena di dalam satu wadah ini, faksi-faksi yang berbeda karakter ideologinya dipaksa berkelahi memperebutkan kursi. Intelijen negara mulai masuk menaruh orang-orang yang bisa disetir untuk memimpin partai. Muncul sosok Jayalantinaro atau Jenaro, seorang politisi yang didukung penuh oleh rezim Orde Baru untuk mengambil alih kepemimpinan P3. Inilah awal mula politik Islam kehilangan fokus pada kesejahteraan umat dan mulai terobsesi pada keamanan posisi di mata penguasa. Negara tidak hanya memukul elitnya, tapi juga memutus urat nadi ke akar rumput. Orde Baru meluncurkan kebijakan masa mengambang. Partai politik dilarang memiliki pengurus hingga tingkat desa atau kecamatan. Logikanya sangat jahat. Rakyat di desa tidak boleh diganggu oleh ide politik agar mereka fokus bekerja. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi Golkar yang memiliki jalur melalui birokrasi dan militer hingga ke pelosok. Akibatnya, Partai Islam kehilangan sentuhan dengan umat di desa-desa. Hubungan emosional antara kiai dan santri secara politik diputus paksa oleh undang-undang. Politik Islam hanya boleh bising di Jakarta, tapi bisu di desa. Puncak penjinakan terjadi pada pertengahan 80-an. Rezim menuntut semua organisasi, termasuk ormas dan partai Islam, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Bagi banyak ulama, ini adalah kiamat politik. Menyamakan agama dengan ideologi negara dianggap sebagai upaya mensekulerkannya secara total. Konflik pecah di mana-mana. Kelompok yang menolak dicap subversif, anti Pancasila, dan dijebloskan ke penjara. P3 yang sudah kehilangan taringnya akhirnya menyerah dan mengganti lambang Ka'bah dengan bintang. Inilah momen di mana identitas Islam politik benar-benar dikebiri. Mereka tidak lagi punya pembeda. Di bawah bayang-bayang sepatu laras, Partai Islam berubah menjadi sekedar ornamen yang bicara dengan bahasa yang sudah disetujui oleh Departemen Dalam Negeri. Orde Baru berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan kolonial Belanda. Mereka membuat politik Islam menjadi asing di negerinya sendiri. Dengan tokoh-tokoh cerdasnya yang terpinggirkan dan masanya yang dibuat mengambang, Partai Islam masuk ke dalam periode tidur panjang. Mereka ada secara fisik di parlemen, tapi ruhnya telah mati di tangan rekayasa intelijen. Namun, sejarah punya caranya sendiri untuk membalas. Tekanan yang begitu besar ini justru menumpuk uap panas di bawah tanah yang kelak akan meledak saat mahasiswa dan rakyat mulai turun ke jalan di tahun 1998. Tapi pertanyaannya, ketika gerbang itu akhirnya dibuka, apakah mereka keluar sebagai pemenang atau justru sebagai ego-ego kecil yang saling memangsa? Mei 1998, Soeharto jatuh. Seperti bongkahan es yang dilempar ke lantai, politik Islam pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Jika dulu di Orde Baru mereka dipaksa bersatu dalam penjara P3, kini mereka bebas tapi tak tahu cara berjalan bersama. Jeremy Mencik mencatat bahwa reformasi melahirkan lebih dari 40 partai berbasis Islam atau masa Islam. Namun, alih-alih membentuk satu barisan kuat seperti Masyumi, para tokohnya justru membangun kerajaan-kerajaan kecil berdasarkan garis organisasi dan ego kepemimpinan. Panggung utama reformasi dikuasai oleh 3 intelektual besar dengan visi yang bertabrakan. Sebagai lokomotif Nahdlatul Ulama, Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, seperti yang dianalisis oleh Greg Barton dalam biografi Gus Dur, beliau memilih jalan nasionalis religius. Gus Dur tidak ingin PKB menjadi partai Islam formal, sebuah langkah yang membuat kaum santri tradisionalis bangga, tapi membuat kaum Islam politik garis keras merasa ditinggalkan. Sang tokoh utama reformasi dan mantan ketua Muhammadiyah, Amin Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional. Awalnya ada harapan PAN akan menjadi Masyumi baru, namun Amin memilih jalur inklusif terbuka. Akibatnya gerbong Muhammadiyah pecah. Sebagian ikut Amin, sebagian lagi tetap ingin partai yang secara formal berasaskan Islam. Yusril Ihza Mahendra, inilah sosok yang paling setia pada romantisme Masyumi. Lewat Partai Bulan Bintang, Yusril yang merupakan pakar hukum tata negara mencoba menghidupkan kembali kejayaan Natsir. Namun, PBB terjebak dalam nostalgia. Mereka kuat di retorika sejarah, tapi gagap menghadapi dinamika pemilih muda yang lebih peduli pada isu ekonomi daripada debat dasar negara. Di tengah riuhnya tokoh-tokoh besar, muncul kekuatan dari bawah. Partai Keadilan yang kelak akan menjadi PKS.
Yon Mahmudi dalam bukunya Islamizing Indonesia menggambarkan mereka sebagai fenomena baru. Mereka bukan lahir dari elit partai, melainkan dari aktivis dakwah kampus yang terinspirasi dari gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mereka menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki partai lain, kaderisasi yang militan dan disiplin. Saat partai lain sibuk dengan konflik elit, Partai Keadilan merayap di lorong-lorong kampus dan perumahan kelas menengah membawa narasi bersih dan peduli. Pemilu 1999 membuktikan jalan buntu itu benar-benar nyata. Tidak ada satupun partai Islam yang mampu menembus 20%. Namun, Amin Rais melakukan manuver jenius yang disebut sebagai poros tengah. Mereka berhasil mengadang Megawati Soekarno Putri dan menaikkan Gus Dur sebagai presiden. Ini adalah puncak kemenangan politik Islam pasca reformasi. Tapi kemenangan ini semu. Seperti yang dicatat oleh Markus Mitzner dalam Politics in Indonesia, poros tengah bukanlah aliansi ideologis, melainkan aliansi taktis untuk kekuasaan. Aliansi ini hancur berantakan hanya dalam waktu 2 tahun saat mereka sendiri yang menjatuhkan Gus Dur di tengah jalan. Inilah momen di mana umat melihat label Islam tidak menjamin soliditas politik. Sejak kejatuhan Gus Dur, arah partai Islam makin tak tentu rimbanya. Nama-nama seperti Hamzah Has yang menjadi wakil presiden Megawati hingga bergabungnya PAN dan PKB ke dalam koalisi-koalisi pemerintah selanjutnya menandai era baru, era pragmatisme. Politik Islam tak lagi bicara tentang pembangunan spiritual, mendidik generasi, atau kesejahteraan ekonomi rakyat. Mereka mulai bicara tentang jatah menteri dan akses proyek. Mereka masuk ke dalam circle elit yang dulu mereka kritik. Inilah yang oleh Fedi Hadis dalam bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East disebut sebagai kegagalan populisme Islam dalam menantang struktur kekuasaan oligarki. Mereka tidak menghancurkan oligarki, mereka justru minta kursi di dalamnya. Reformasi yang seharusnya menjadi panggung pembuktian justru menjadi cermin retak. Kita melihat tokoh-tokoh cerdas saling sikut, organisasi massa saling klaim, dan partai-partai kecil saling mengkerdilkan. Suara umat yang 87% itu akhirnya hanya menjadi angka-angka yang dibagi-bagi ke dalam kantong-kantong kecil yang tak berdaya. Sementara di balik layar, para pemilik modal dan elit nasionalis sekuler tertawa lebar. Mereka tahu selama partai Islam sibuk dengan egonya masing-masing, jalan buntu ini tak akan pernah berakhir. Tapi, apakah benar tidak ada harapan? Ataukah kita sedang menuju babak akhir di mana identitas Islam akan benar-benar hilang dari surat suara dan hanya menjadi jualan kampanye yang tak bermakna? Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, politik Islam masuk ke zona nyaman yang mematikan. SBY menggunakan strategi koalisi pelangi. Hampir semua partai Islam, PKS, PAN, P3, dan PKB dirangkul masuk ke dalam kabinet. Dalam bukunya, Markus Mitzner menjelaskan bahwa di era ini, partai Islam mengalami kartelisasi. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai kontrol kebijakan, melainkan menjadi bagian dari kartel politik yang bergantung pada sumber daya negara. Identitas ideologis mereka mulai luntur karena harus berkompromi dengan agenda demokrat. Akibatnya, basis massa di akar rumput mulai merasa bahwa partai Islam tidak ada bedanya dengan partai nasionalis, sama-sama haus kursi menteri. Masuk ke era Jokowi, tantangan berubah menjadi polarisasi ekstrim. Narasi cebong versus kampret menyeret partai Islam ke dalam pusaran konflik identitas yang melelahkan. Di sini kita melihat bagaimana negara kembali menggunakan teknik lama, intervensi internal, konflik P3 antara kubu Romah Hurmuzi dan Jan Faridh, serta gejolak tubuh di PKB menunjukkan betapa rapuhnya kedaulatan partai Islam di hadapan kekuasaan. Seperti yang dianalisis oleh Burhanuddin Muhtadi dalam dilema PKS, partai Islam terjebak dalam dilema antara menjaga militansi kader atau mengikuti arus pragmatisme kekuasaan agar tetap bisa bertahan secara finansial dan politik. Di tengah pragmatisme partai-partai Islam yang mulai jinak di dalam koalisi pemerintah, muncul sebuah kekuatan dari luar sistem. Habib Rizik Syihab dan FPI berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para elit politik. Seperti yang dianalisis oleh Ian Wilson dalam penelitiannya tentang populisme Islam di Indonesia, fenomena aksi 212 adalah tamparan keras bagi partai politik Islam. Massa dalam jumlah jutaan berkumpul bukan karena instruksi partai, melainkan karena panggilan identitas. Panggilan nurani dan idealisme dari agama, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini tokoh seperti Novel Bamukmin dan jajaran penggerak lainnya menjadi simbol baru perlawanan yang dianggap lebih berani dan to the point dibanding para politisi di Senayan yang sibuk bersafari politik. Partai-partai Islam seperti PKS, PAN, dan P3 justru terlihat seperti penumpang di atas gelombang massa yang digerakkan oleh HRS. Mereka tidak memimpin massa, mereka hanya mencoba memanen suaranya. Fedi Hadis dalam bukunya kembali mencatat bahwa gerakan jalanan ini menunjukkan kegagalan partai Islam dalam menyerap keresahan akar rumput. Massa lebih percaya pada komando ulama di atas mobil komando daripada pidato ketua umum partai di televisi. Akibatnya, hubungan antara partai Islam dan gerakan jalanan ini menjadi transaksional. Partai butuh suara massa dan gerakan jalanan butuh kendaraan politik. Namun, kekuatan jalanan ini juga menjadi pintu masuk bagi polarisasi yang menghancurkan. Negara merespon dengan keras. Pembubaran FPI dan proses hukum terhadap tokoh-tokohnya menciptakan martir di satu sisi, namun juga menciptakan ketakutan di sisi yang lain. Jalan buntu ini kemudian diperparah dengan lahirnya partai-partai baru yang bukan muncul dari kebutuhan umat, melainkan dari sengketa elit di tubuh partai induk. Partai Gelora atau anakan partai PKS lahir dari konflik dingin menahun antara faksi keadilan dan faksi sejahtera. Perseteruan antara Anies Mata dan Fahri Hamzah dengan kepemimpinan PKS di bawah Salim Segaf Al-Jufri berakhir dengan eksodus kader. Gelora mencoba menawarkan narasi arah baru, namun di mata publik ini tak lebih dari sekedar pelampiasan sakit hati elit yang tersingkir. Sosok Amin Rais, sang pendiri PAN, akhirnya harus tersingkir dari partai yang ia bangun sendiri setelah kalah pengaruh dari menantunya Zulkifli Hasan. Zulkifli membawa PAN makin merapat ke Jokowi, sementara Amin tetap di garis oposisi keras. Hasilnya, Amin mendirikan Partai Umat, sebuah partai yang mencoba kembali ke retorika identitas, namun harus tertatih-tatih di tengah dominasi partai-partai besar. Di sisi lain, Masyumi Reborn muncul dari kerinduan akut akan kejayaan masa lalu. Tokoh-tokoh seperti Khalil Ridwan mencoba menghidupkan kembali nama besar Masyumi. Namun, seperti yang dicatat dalam riset-riset ilmu politik kontemporer, Masyumi Reborn kehilangan satu hal yang dimiliki Masyumi 1955, intelektualisme teknokrasi. Mereka punya semangat, tapi kehilangan basis massa yang real dan terorganisir. Mengapa partai Islam lebih suka membuat partai baru daripada memperbaiki yang sudah ada? Preferensi The Regional Party System Institutionalism in Indonesia menunjukkan setidaknya ada dua alasan utama. Pertama, sentralisme kepemimpinan. Partai Islam di Indonesia cenderung dimiliki oleh figur tertentu atau dewan syuro yang mutlak. Ketika terjadi beda pendapat, tidak ada ruang negosiasi, pilihannya hanya satu, keluar dan buat partai baru. Yang kedua, pragmatisme logistik. Membuat partai baru seringkali menjadi cara bagi elit untuk tetap memiliki daya tawar dalam koalisi pilkada atau pilpres daripada menjadi kader biasa di partai lama. Inilah tragedi politik Islam di era modern. Suara umat yang sudah kecil kembali dikerat-kerat oleh lahirnya Gelora, Umat, hingga Masyumi Reborn. Mereka berdebat tentang siapa yang paling mewakili Islam, sementara di luar sana, rakyat makin apatis. Partai Islam tidak lagi melahirkan koperasi, tidak lagi memimpin gerakan intelektual, dan tidak lagi menjadi pionir jaminan sosial. Mereka sibuk mengurus akta notaris partai baru dan berebut pengaruh di media sosial. Sejarah seolah berulang, namun kali ini bukan negara yang membunuh mereka, melainkan ego para pemimpinnya sendiri yang menusuk dari dalam. Masuk di era pemerintahan Prabowo Subianto, kita menyaksikan puncak dari apa yang disebut para pengamat sebagai normalisasi pragmatisme. Di babak ini, sekat-sekat ideologi bukan lagi tipis, melainkan sudah hilang sama sekali. Jika ada penghargaan untuk politisi paling lincah dalam sejarah pasca reformasi, Muhaimin Iskandar adalah kandidat utamanya. Caimin telah mengubah PKB dari partai yang kental dengan nuansa Gus Durian menjadi mesin politik yang sangat pragmatis. Dalam buku The Penning Democracy in Indonesia, Edward Aspinall menjelaskan bagaimana PKB di bawah Caimin berhasil memposisikan diri sebagai partai penentu. Lihat kronologinya. Setelah setahun lebih membangun narasi perubahan bersama Anies Baswedan yang didukung basis umat konservatif, Caimin dengan sangat cepat berpindah haluan pasca Pilpres 2024.
2024, keputusan PKB untuk merapat ke pemerintah Prabowo Gibran menunjukkan bahwa bagi Caimin berada di luar kekuasaan adalah kematian logistik. PKB di bawah arahannya tidak lagi bicara soal oposisi ideologis. Mereka bicara tentang bagaimana mengamankan kursi kabinet agar jaringan pesantren dan basis NU tetap mendapatkan akses ke sumber daya negara. Di sisi lain, ada Zulkifli Hasan. Zulhas adalah simbol sempurna dari politisi yang percaya bahwa partai Islam hanya bisa bertahan jika menjadi sahabat setia penguasa. Zulhas tidak lagi menjual narasi bela umat yang konfrontatif. Ia lebih memilih narasi politik tengah atau politik yang sejuk, yang dalam realitanya berarti mendukung siapapun yang menang. Referensi dari riset Burhanuddin Muhtadi mengenai political clientelism sangat relevan di sini. PAN di bawah Zulhas telah bertransformasi menjadi partai yang sangat bergantung pada figuritas penguasa untuk menjaga eksistensinya di parlemen. Kehadiran Zulhas di kabinet Prabowo adalah penegasan bahwa PAN sudah melepaskan statusnya sebagai partai penggerak perubahan demi menjadi bagian dari status quo. Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, partai-partai Islam ini tidak lagi menjadi penentang. Mereka menjadi pelengkap dalam sebuah koalisi raksasa yang sangat dominan. Strategi Prabowo dalam merangkul semua lawan politiknya membuat partai Islam kehilangan fungsi kontrol. Ketika PKB, PAN, dan P3 meski gagal masuk parlemen namun tetap merapat, berada dalam satu meja makan yang sama. Tidak ada lagi suara kritis yang membela kepentingan ekonomi umat secara spesifik. Mereka terjebak dalam apa yang disebut oleh Dan Slater sebagai accountability crisis, di mana partai-partai politik lebih bertanggung jawab kepada pemimpin koalisi daripada kepada pemilihnya di daerah-daerah. Peran-peran sebagai simbol pragmatisme ini membawa dampak fatal bagi masa depan politik Islam. Pertama, hilangnya diferensiasi. Umat sulit membedakan apa bedanya memilih partai Islam dengan partai nasionalis jika kelakuannya sama-sama mengejar kursi. Yang kedua, peluang emas bagi gerakan ekstra parlementer. Karena partai di Senayan sudah jinak, masa yang kecewa akan kembali lari ke tokoh-tokoh jalanan atau gerakan non-partai yang justru memperlemah sistem demokrasi kita. Inilah puncak dari jalan buntu itu. Di saat mereka duduk di kursi menteri yang empuk di era Prabowo, di saat itulah mereka sebenarnya sedang menggali kuburan bagi daya tarik ideologi Islam politik itu sendiri. Mereka punya jabatan, tapi mereka kehilangan kepercayaan. Tokoh-tokoh ini mungkin merasa telah memenangkan permainan. Mereka berhasil membawa partai mereka tetap relevan di lingkaran kekuasaan. Namun, sejarah akan mencatat mereka sebagai pemimpin yang menukar visi besar para pendiri bangsa seperti Natsir dan Agus Salim dengan kemudahan-kemudahan jangka pendek. Politik Islam hari ini bukan lagi tentang bagaimana mewarnai negara dengan nilai-nilai ketuhanan, tapi tentang bagaimana mewarnai diri sendiri dengan fasilitas negara. Dan di saat para elit ini bersulang merayakan kursi mereka, jutaan umat di bawah hanya bisa menonton, menyadari bahwa partai yang membawa nama agama mereka ternyata tidak lebih dari sekedar gerbong dagang yang sedang mencari pembeli tertinggi. Di tengah hiruk-pikuk pragmatisme ini, muncul sebuah tembok besar bernama apatisme generasi. Bagi generasi Z dan milenial, label partai Islam tidak lagi memiliki daya yang magis. Seperti yang diungkap dalam riset CSIS tentang pemilih muda, generasi hari ini lebih peduli pada isu-isu substantif, climate change, lapangan kerja, kesehatan mental, dan pemberantasan korupsi yang nyata. Ketika partai Islam sibuk berakrobat di kabinet Prabowo, anak muda melihat mereka sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. Bagi anak muda, apa gunanya label Islam jika partai tersebut diam saat aktivis ditangkap atau saat undang-undang yang merugikan rakyat disahkan? Generasi sekarang kehilangan sosok seperti Muhammad Natsir atau Haji Agus Salim, intelektual yang hidupnya selaras dengan bicaranya. Yang mereka lihat di media sosial hari ini adalah politisi yang menggunakan ayat untuk membenarkan koalisi atau tokoh yang bicara moral tapi terjerat kasus korupsi di kementerian. Dalam perspektif sosiologi politik yang ditulis oleh Fedi Hadis, terjadi diskoneksi antara bahasa agama yang digunakan elit dengan realita ekonomi yang dihadapi pemuda. Anak muda butuh solusi untuk biaya pendidikan yang mahal, pekerjaan, pemberdayaan, dan harga rumah yang terjangkau. Sementara partai Islam masih sering terjebak dalam romantisme sejarah atau perdebatan identitas yang tidak mengenyangkan perut. Jika partai-partai tidak mampu melakukan dekonstruksi total, mereka hanya akan menjadi museum berjalan. Partai berbasis agama sedang mengalami tantangan besar untuk tetap relevan dengan generasi yang semakin rasional dan kritis.
Jalan buntu politik Islam di Indonesia adalah sebuah tragedi yang dirancang oleh dua tangan negara yang ketakutan dan tangan para pemimpinnya yang kesepian di puncak kekuasaan. Generasi baru hari ini tidak lagi butuh simbol, mereka butuh bukti. Mereka tidak butuh partai yang pandai mengutip sejarah, tapi partai yang mampu menciptakan masa depan. Jika politik Islam tidak mampu kembali menjadi gerakan intelektual yang berpihak pada keadilan ekonomi dan kemanusiaan, maka jalan buntu ini akan benar-benar menjadi garis finish. Politik Islam mungkin akan tetap ada dalam statistik, tapi ia akan hilang dalam hati sanubari umatnya sendiri. Pilihannya kini hanya dua: berubah menjadi cahaya yang mencerahkan nasib rakyat, atau tetap menjadi sekedar ornamen yang layu di dalam sirkel kekuasaan yang fana.